Bismillahirrahmanirrahim. Manakib. Manakib itu isi di dalamnya adalah kisah perjalanan orang soleh atau wali-walinya Allah. Dan ini satu jawaban rahmat dari Allah untuk kita kaum muslimin, karena sepertinya kita pernah merasakan ada pikiran tentang ini. Bagaimana caranya saya mendapatkan rahmat Allah? Juga kita kadang juga suka berpikir, bagaimana caranya saya mendapatkan barakah? Banyak orang salah jalan mencari barakah, tapi salah jalan. Niatnya benar, caranya nggak benar. Akhirnya bukan dapat keberkahan, tapi malah semakin jauh dari Tuhannya. Kalau kita lihat di dalam surah Yunus ayat 62, itu ada satu ayat yang Allah buka tentang wali-wali Allah. Kata Allah, ala inna awliya Allah, hei hambaku, ketahui olehmu, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun, tidak memiliki rasa takut. Kalau kita banyak sekali takutnya. Hari ini kita hitung takut kita ada berapa macam yang kita takuti, cukup banyak. Ada kita yang takut dengan masa depan kita, takut dengan ekonomi kita, takut dengan besok. Banyak sekali kita takuti. Wali-wali Allah tidak ada rasa takut sama sekali. Yang dia takuti hanya satu, Tuhannya. Walahum yahzanun, dan mereka bukan orang-orang yang bersusah hati. Kalau kita perkara dunia seringkali bikin kita susah hati atau sedih. Para wali-wali Allah sedihnya itu kalau kehilangan kebiasaan baik yang mereka lakukan terlewati, mereka sedih. Sampai ada seorang wali Allah, satu malam dia tidak sholat malam, dia tertidur. Sepanjang malam itu, sepanjang hari selanjutnya dia istighfar tanpa henti. Nyaris dia bisu sepanjang hari, nggak ngomong, hanya ulang-ulang astagfirullah, astagfirullah. Ada muridnya tanya, ya Syekh, kenapa kau sepanjang hari ini istighfar? Dia jawab, sang ulama ini jawab, malam tadi aku tertidur, aku biasa melakukan sholat sunnah witir, jadi tadi malam nggak lakukan sholat witir. Ya zalul, bersusah hati. Kalau kita susah hati soal dunia melulu, gitu. Nah, jadi baca manakib ini atau mendengar manakib itu tujuannya, dan ini kita berterima kasih kepada Pak Wamen yang alhamdulillah menyediakan wadah dan waktu untuk kita bisa kumpul mendengarkan daripada pengajian manakib ini. Dikatakan bahwa apa yang didapat oleh orang yang mendengar manakib dijawab oleh para ulama, ala bizikrihim, ketahui olehmu dengan mengingat para wali-walinya Allah. Begitu, mengingat aja. Kita insya Allah tadi di sini kita ingat dengan seorang walinya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan sultannya wali, rajanya para wali. Ala izbizikrihim, ketahuilah dengan mengingat para wali Allah, tanzilur rahmat, Allah turunkan rahmat-rahmatnya, wal barokat, dan keberkahan-keberkahan, wan nafahat, dan beragam macam manfaat. Untuk siapa? Bukan hanya untuk yang membaca, yang mendengar juga. Jadi alhamdulillah, ini malam kita Allah takdirkan mendengar daripada pembacaan manakib, dan insya Allah barokah, rahmat, dan beragam macam manfaat kita dapat ini malam. Amin Allahumma amin. Itu sekilas aja tentang zikir manakib. Nanti insya Allah bulan depan kita bahas lagi hal lain yang terkait dengan amaliyah thariqah dan yang diajarkan oleh para wali-wali Allah insya Allah. Sebagai penutup, banyak kisah yang menjadikan kita termotivasi. Satu kisah dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang menjadi motivasi untuk kita adalah
Yang menjadi motivasi, dan saya minta nanti kita orang di sini yang dengar ingat baik-baik dan mudah-mudahan kita bisa tiru satu teladan baik ini, yaitu beliau dikisahkan bahwa satu hari beliau itu menjumpai daripada seseorang yang dia mengatakan bahwa ulama itu hanya mengajarkan ilmu. Syekh Abdul Qadir katakan, nanti cari tahu rumah saya di kota Baghdad, lewat aja rumah saya bagaimana. Apa yang terjadi? Jadi ternyata beliau punya kebiasaan puasa yang disebutnya puasa Nabi Daud. Sekarang kita puasa, besok enggak. Besok puasa, besok enggak. Setiap beliau puasa, beliau masak besar, lalu muridnya diminta untuk berdiri di depan pintunya. Lalu diminta, kamu nanti sampaikan sama orang yang lewat depan rumah saya, siapapun dia, persilahkan dan tawarkan untuk masuk ke dalam rumah saya untuk makan sepuasnya. Nah, begitu. Makanya beliau punya ungkapan, satu suap yang kau beri pada orang lapar lebih utama engkau membangun daripada engkau membangun 1000 masjid. Satu suap kau beri pada orang yang lapar lebih utama daripada engkau puasa sunnah 1000 bulan. Satu suap engkau beri pada orang lapar lebih utama daripada engkau melakukan beragam macam ibadah. Nah itu. Kita bayangkan kalau hal ini kita terapkan, insya Allah tidak ada yang disebutnya itu orang susah terabaikan, orang dalam kemiskinannya terabaikan, dan alhamdulillah Sahibul Bait di sini adalah seorang pejabat negeri kita, dan kebetulan dalam dinas sosial. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala macam halnya, dan sukses barokah lahir dan batin untuk beliau. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.